Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam, setiap ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Al-Quran maupun oleh hadis Rasulullah SAW maupun gerakan-gerakan di dalam ibadah kita, itu tidak ada yang sifatnya ringan ataupun remeh-temeh. Ya, semua ucapan, semua tindakan yang terkait dengan ibadah itu adalah ucapan ataupun perbuatan yang berkelas, yang sangat berbobot. Meskipun sekedar ucapan itu adalah ucapan yang sangat ringan kita ucapkan sehari-hari. Tidak ada yang seremoni sekedar biasa saja. Katakanlah misalnya kita diajarkan untuk memulai sesuatu dengan membaca basmalah ketika bekerja, ketika makan, ketika tidur, ketika apapun. Kita disunahkan untuk membaca basmalah, memulai sesuatu dengan nama Allah Ta'ala. Inilah ucapan yang membuat apapun yang kita kerjakan itu menjadi berkelas ataupun berbobot. Beda halnya kalau kita melakukan sesuatu tanpa menyertakan asma Allah Ta'ala. Begitu juga ucapan hamdalah. Kita juga mungkin sudah pernah mendengar bagaimana keutamaan orang yang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah dan kemudian didoakan dengan yarhamukallah. Itu juga adalah ucapan-ucapan yang berkelas, bukan ucapan basa-basi. Ibadah haji misalnya yang meletihkan sekitar 40 hari di sana bukanlah sekedar dituar. Para jamaah haji mengambil batu kerikil sekitar 7 batu, 7 butir dan kemudian berjalan 3,5 sampai 40 km di suhu yang begitu panas sampai suatu tempat di Jamarot dan kemudian batu itu pun dilemparkan. Itu adalah lemparan yang berkelas semuanya, bukan sekedar seremoni ataupun gerakan basa-basi semuanya. Begitu juga ketika kita hadir melangkahkan kaki di hari Jumat mendengarkan azan, duduk di sini, ini juga bukan sekedar seremoni biasa. Ini semuanya terkait dengan langit. Kita mendengar hadis Rasulullah tentang keutamaan hari Jumat. Bukan hanya kita yang ada di masjid-masjid ketika melaksanakan sholat Jumat, tapi Allah mengutus malaikat untuk duduk di pintu-pintu masjid dan kemudian mencatat nama orang-orang yang hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang hadir di awal tentu saja pahalanya sangat besar, dan kemudian sampailah ketika khotib naik mimbar, maka buku itu ditutup oleh malaikat dan tidak ada catatan apapun lagi. Begitulah semua yang kita lakukan, termasuk perintah Rasulullah ketika sudah khotib naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, tidak ada lagi seorang pun yang melakukan kegiatan apapun selain mendengarkan khutbah Jumat bersama malaikat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitulah ucapan ringan yang senantiasa kita ucapkan, yaitu ucapan salam, yaitu Assalamualaikum. Ini juga bukanlah ucapan basa-basi, ini adalah sapaan yang terbaik. Mari sejenak kita lihat bagaimana sejarah salam ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 32 dan juga surah Al-A'raf, ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, bapak kita ataupun kakek kita, dan kemudian cerita singkatnya ketika Adam sudah disempurnakan bentuknya dan kemudian Allah meniupkan ruh sehingga dia menjadi manusia yang utuh. Kemudian Allah mengajarkan kepada dia asma'akullaha, beberapa nama-nama, dan kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk mendatangi malaikat dan mengucapkan salam. Maka bapak kita yaitu Adam, kakek kita, mengucapkan pertama sekali di dalam surga itu kalimat salam sebagaimana yang kita ucapkan sehari-hari itu. Adam menyampaikan salam kepada malaikat, Assalamualaikum, dan kemudian malaikat pun menjawab sebagaimana kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itulah kisah salam, kisah yang indah, yang itu merupakan kisah bacaan penduduk surga sana. Dan kemudian rupanya salam ini juga adalah
sapaan ataupun bacaan dan juga doa yang biasa diucapkan oleh makhluk-makhluk langit sana, yaitu malaikat. Mungkin kita mendengarkan kisah peristiwa Isra Mi'raj ketika Jibril membawa Rasulullah naik ke langit-langit sana. Ketika di lapisan langit pertama, ya, di sana rupanya ada malaikat penjaga langit pertama, dan kemudian Jibril pun mengucapkan salam sebagaimana ucapan kita sehari-hari itu. Dan kemudian dijawab oleh malaikat penjaga langit pertama. Disitulah kemudian Rasulullah bertemu dengan orang tua kita, yaitu laki-laki tua yang dikisahkan di dalam hadis itu tingginya itu sekitar 30 meter dengan lebar dada sekitar 9 meter. Itulah bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga ketika Rasulullah naik ke langit kedua sampai ke langit ketujuh, malaikat semuanya mengucapkan salam ketika mereka bertemu. Hadirin rahimakumullah, memang salam ini sangat mulia, bukan ucapan basa-basi, bukan sapaan basa-basi, tapi ini adalah ucapan penduduk surga. Dan kemudian salam ini juga akan berakhir indah rupanya ketika nanti di surga, maka malaikat menyambut orang-orang beriman, yang kemudian orang beriman ini yang soleh ini menggandeng orang tua mereka, menggandeng pasangan mereka, membawa anak-anak mereka ke dalam surga, dan kemudian malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Inilah akhir salam ketika berawal di surga dan kemudian berakhir juga di surga, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha wa min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka inilah surga Aden, akan masuk ke dalamnya itu orang-orang yang soleh, dan kemudian dia membawa orang tuanya, membawa pasangannya, membawa anak-anaknya masuk ke dalam surga itu yang beriman juga. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Khatib membaca ayat ini menjadi merinding, jamaah sekalian. Ini ayat yang sangat aneh, sangat unik. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang diawali oleh nama surga, Jannatu Adn. Begitulah penghormatan Allah kepada orang-orang yang berhasil membawa keluarga besar mereka ke dalam surga. Dan kemudian di dalam surga mereka tiba-tiba kaget ketika malaikat masuk mendatangi mereka dari semua pintu surga. Dan kemudian malaikat berkata, Salamun alaikum. Ucapannya sama persis dengan ucapan kita, Salamun alaikum fa ni'ma uqbaddar. Hadirin rahimakumullah, bedanya kalau ketika pertama sekali bapak kita yang memulai salam, tapi ketika di surga nanti terbalik, malaikat yang mengucapkan salamun alaikum kepada kita para penghuni surga. Hadirin rahimakumullah, inilah salam, yaitu kedamaian, keselamatan yang kita ucapkan kepada saudara kita. Merupakan fitrah bagi kita ketika kita melihat saudara kita bertemu dengan saudara kita adalah mendoakan mereka. Kebalikannya, nauzubillah, ketika ada seorang manusia yang memandang saudaranya itu sebagai lawan, sebagai kompetitor, sebagai orang yang membahayakannya. Padahal kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita dengan afsus salam, yaitu menyebarkan salam. Hadirin rahimakumullah, dari dua kisah di situ maka terlihat sekali bahwa umat Islam ini hidupnya itu dipagari dengan salam, dipagari dengan kedamaian. Bahkan Islam itu berasal dari kata salam, yaitu kedamaian, kebahagiaan. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menyakiti, menzolimi saudara kita. Jangankan kepada sesama muslim, kita pun dilarang untuk menyakiti, menzolimi, menghina orang-orang saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada alam semesta ini, kepada pohon, kepada hewan, kepada apapun, kita juga dilarang untuk merusak, menzolimi alam semesta ini. Inilah Islam, inilah yang terkandung mulia di dalam kata Assalamualaikum. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah hadis sahih bahwa tidak halal bagi seorang muslim menghajar ataupun memboikot ataupun tidak bicara bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka itu, kata Rasulullah, kalau bertemu itu fayuridu fiha wa yuridu fiha.
Kalau seseorang bertemu, mereka saling menghindar. Kalau yang satu jalan dari barat, maka yang satu menghindar dari kiri. Begitulah bermusuhan, ketidaksukaan di antara mereka. Tapi Rasulullah menjelaskan, maukah aku tunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka? Kata Rasulullah, yang terbaik di antara mereka adalah ya beda'u bis salam, yang berani memulai dengan mengucapkan salam kepada saudaranya itu. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala juga menganjurkan kita untuk membacakan salam. Ya, salam sebagaimana yang kita ucapkan. Ini yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 61. Allah berfirman, fa idza dakhaltum min buyutillah fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Allah perintahkan kepada kita ketika kalian masuk rumah, maka sampaikan salam untuk diri kalian. Penghormatan ataupun salam dari sisi Allah Ta'ala yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kebaikan. Maka hadirin rahimakumullah, bayangkan kalau ucapan salam yang begitu dalam maknanya itu kita warnai menjadi aroma di dalam rumah kita. Kita ucapkan salam kepada ayah ibu kita, kita ucapkan salam kepada istri kita, kita ucapkan salam kepada anak-anak kita. Maka seperti ada aroma surga di dalam rumah kita itu, karena salam itu merupakan ucapan penghuni surga. Kita khawatir kalau ada sebuah keluarga yang kering, yang panas, yang penuh dengan perselisihan antara suami istri dan anak-anaknya. Mungkin karena jarang sekali ada ucapan keselamatan, yaitu ucapan salam di antara penghuni surga itu. Kita juga bisa bayangkan kalau di kantor ini, di PT Land Industri ini juga ucapan salam itu bergema ketika bertemu, ketika masuk ke ruangan. Maka mari kita biarkan perusahaan tempat kita mencari nafkah ini dipenuhi dengan aroma-aroma langit, aroma salam penghuni surga, sehingga mudah-mudahan ini menjadi tidak ada lagi perselisihan, yang diganti semua dengan keselamatan, kedamaian, melihat teman-teman kita, baik saudara kita muslim maupun saudara-saudara kita non-muslim. Ini hendaknya menjadi value ataupun budaya kerja, yang ini juga sejalan dengan budaya kerja BUMN Republik Indonesia, yaitu akhlak. Dan kita tanamkan satu implementasi dari akhlak itu adalah kita ingin mendoakan, menyapa saudara-saudara kita, dan menjadikan perusahaan ini penuh dengan aroma wewangian ucapan-ucapan penghuni surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini mari sejenak kita maknai kata-kata salam itu, yaitu sepenggal kata di dalam salam, yaitu kata-kata barokah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata berkah di sana. Mungkin kita sering mendengar apa yang disebutkan oleh para ulama makna berkah itu, yaitu ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Tapi ada yang menarik, definisi dari seorang ahlul Quran, seorang ulama besar, yaitu Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Karena dia ahlul Quran, berarti dia sudah mendalami ayat-ayat tentang berkah. Khatib temui definisi yang tidak lazim yang dia definisikan tentang al-barokah. Mahiyya al-barokah, kata dia, al-barokah hiya jundi khafi min junudillah. Barokah ini adalah tentara Allah yang tersembunyi dari tentara-tentara Allah di alam semesta ini. Yursiluha limayyasha'u min ibadi, yang diturunkan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Hadirin rahimakumullah, sangat menarik definisi berkah yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ini. Kita tahu bahwa tentara itu bukan seperti manusia pada umumnya. Tentara itu adalah manusia-manusia yang terlatih dengan keterampilan khusus. Begitu rapi, bukan hanya saat berbaris, tapi juga ketika bekerja. Satu komando, satu kepatuhan, kecintaan mereka kepada tanah air ini.
Itulah tentara. Dan Syekh ini menyatakan bahwa al-barokah ini adalah tentara Allah, tapi dia itu tersembunyi, yang Allah turunkan kepada hamba yang dia kehendaki. Maka barokah ini apabila sampai kepada seseorang dalam fisiknya, maka apabila fisiknya ini berkah, maka seperti ada tentara yang bekerja, yang membuat fisik seseorang itu menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi kuat. Apabila barokah ini ada pada rezekinya, pada penghasilannya, kepada nafkahnya, maka seperti ada tentara Allah yang bekerja di dalam penghasilan, di dalam nafkahnya itu, dan kemudian membawa rezeki itu semakin bertambah dan bermanfaat. Apabila seseorang waktunya itu menjadi waktu yang Allah tentukan menjadi keberkahan bagi dia, maka seperti ada tentara Allah yang diturunkan kepada seseorang, sehingga usianya itu adalah usia yang bermanfaat, usia yang membawa kebaikan. Apabila berkah ini pada anak-anaknya, maka seperti ada tentara yang bekerja pada anak-anak ini yang tersembunyi, sehingga anak-anak ini menjadi soleh. Inilah al-barokah itu, hadirin rahimakumullah. Khatib tertegun ketika membaca satu ayat yang ini sangat unik sebenarnya. Allah katakan di surat Ali Imran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apabila penduduk sebuah negeri semuanya beriman dan bertakwa. Menjadi menarik di sini bahwa di penduduk sebuah negeri itu bukan satu orang ataupun dua orang, tetapi semua penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sudah mencapai level tertinggi. Kemudian kata Allah, Allah hanya menyebutkan satu saja balasannya, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Maka aku akan berikan barokah dari langit dan bumi. Allah tidak sebutkan kepada negeri itu menjadi negeri yang makmur, sejahtera, ataupun dilimpahi dengan surga dan neraka sebagaimana ayat-ayat yang lain. Sudahlah semua penduduk negeri itu beriman bertakwa. Di dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan satu ganjaran saja, yaitu keberkahan. Karena dengan adanya negeri yang diberkahi, maka ini mencukupkan semuanya untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk kedamaian negeri itu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat dari kita. Mari kita maknai, kita renungi ucapan yang ringan ini, tapi sangat berbobot, ucapan penghuni langit. Mari kita biasakan di lisan kita mengucapkan salam kepada ayah ibu kita, supaya mereka mendapatkan kedamaian dan keberkahan dari langit sana. Juga kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita di kantor ini, dan juga kepada masyarakat secara umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimil sultanik. Rabbana lakal hamdu khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa andamtana wa anqastana wa farastana. Walakal hamdu ya Allah bil Quran, walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasjudu an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
kasih.